Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang kita akan membahas tentang hukum Hess dan di sini kita memiliki salah satu contoh untuk penerapan hukum Hess. Di sini kita baca soalnya bahwa jikalau kita ingin mengetahui perubahan entalpi dari pembentukan metana atau CH4 dari padatan karbon sebagai grafit dan gas hidrogen CS plus 2H2 gas menjadi CH4 gas dan entalpi berubah untuk reaksi ini tidak dapat dihitung di lab karena reaksi tersebut sangat-sangat lambat. Nah, sedangkan kita bisa bagaimanapun entalpi akan tetap berubah dan dapat dihitung untuk combustion of carbon atau uh, peluruhan atau uh, peleburan dari karbon, hidrogen dan metana. Nah, di sini kita telah mengetahui persamaan dari tiga persamaan untuk pembentukan maksud saya untuk reaksi tersebut. Di sini persamaan pertama adalah karbon solid ditambah dengan O2 gas menjadi CO2 gas dan di sini kita bisa lihat berapa entalpinya begitu sampai persamaan ketiga dan di sini kita menggunakan informasi di atas ini untuk menghitung berapakah perubahan entalpi reaksi tersebut untuk pembentukan dari metana dari elemen-elemennya. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa yang digunakan adalah hukum Hess. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hukum Hess itu sendiri? Hukum Hess itu adalah ketika sebuah reaksi merupakan uh, penjumlahan dari beberapa reaksi-reaksi dan kita dapat menentukan perubahan entalpinya dari perubahan entalpi reaksi yang menjadi penjumlahan reaksi tersebut. Nah, sekarang di sini kita telah mengetahui tiga persamaan pembentuk atau penjumlah untuk mendapatkan reaksi CS ditambah 2H2 gas menjadi CH4 gas. Nah, di sini yang kita perlukan adalah besarnya entalpi dari persamaan tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat atau kita tinjau di persamaan ketiga bahwa kita mendapatkan unsur CH4 yaitu gas metana yang dibentuk oleh persamaan yang kita inginkan. Nah, dan kita lihat sedangkan pada reaksi yang kita inginkan CH4 harus berada di kanan, maka dari itu kita balikkan persamaan ketiga ini sehingga mendapatkan CH4 yang berada di sebelah kanan. Oke, sekarang kita tuliskan sebagai CO2 gas ditambah 2H2 liquid menjadi kita dapat bilang bahwa sekarang CO2 gas dan H2O liquid ini menjadi pembentuk dari metana itu sendiri. Maka dari itu kita tulis ada 2 oksigen dan CH4 yang memenuhinya. Kita tulis di sini sebagai 2O2 ditambah CH4 ditambah CH4 gas. Ya, kita tulis ditambah CH4 gas. Dan kita sekarang mendapatkan posisi CH4 sebagai produk dari reaksi tersebut. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah besarnya perubahan entalpi untuk reaksi persamaan ketiga ini. Nah, karena tadi kita telah membalikkan reaksi tersebut, maka kita akan kalikan perubahan entalpinya dengan negatif. Maka kita kalikan negatif 890,3 kJ per mol, kita akan kalikan dengan negatif sehingga perubahan entalpinya menjadi positif, menjadi 890,3 kJ per mol. Nah, ini kita telah selesai dengan persamaan ketiga ini, di mana posisinya dia telah mendapatkan produk yang diinginkan oleh persamaan reaksi tersebut, yakni CH4 gas. Nah, sekarang yang mesti kita ketahui adalah bagaimana kita dapat menghilangkan karbon dioksida di mana dia bukan karbon dioksida dan H2O itu ya, di mana dia bukan salah satu unsur yang diinginkan dari persamaan di atas atau persamaan pembentukan metana di situ. Maka dari itu sekarang kita akan mencoba dengan persamaan pertama. Persamaan pertama yakni karbon solid ditambah dengan oksigen menjadi CO2.
O2 gas menjadi CO2 gas. Nah, sekarang ini akan menghasilkan CO2, maka dari itu kita dapat mengeliminasi karbon dioksida sehingga mendapatkan persamaan yang kita inginkan, CO2. Sehingga kita tidak perlu mengubah berapa besar perubahan entalpinya. Jadi kita tidak perlu mengalihkan perubahan entalpinya dengan negatif. Kita cukup menuliskannya saja untuk mengeliminasi karbon dioksida di sini. Maka dari itu kita akan tuliskan perubahan entalpinya adalah sebesar negatif 393,5 kilojoule per mol. Kilojoule per mol. Ya, kilojoule per mol. Nah, maka dari itu sekarang kita telah mengetahui kita dapat mengeliminasi CO2. Nah, namun yang jadi masalah kita tetap memiliki oksigen di sini serta ada air. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita harus mendapatkan sebuah persamaan yang dapat mengeliminasi oksigen beserta H2O itu tersebut. Maka kita mendapatkan persamaan kedua di mana dia memiliki unsur oksigen dan H2 yang diinginkan di persamaan pertama serta H2O. Nah, kita tuliskan H2 gas ditambah setengah O2. Nah, setengah O2 dalam bentuk gas menjadi H2O liquid. Ya, H2O liquid. Nah, di sini yang jadi masalah sebenarnya adalah jumlah 2, mol H2 yang diinginkan sebenarnya adalah 2. Sedangkan di persamaan pertama kita memiliki hanya 1 H2. Begitu pula dengan oksigen. Oksigen kita yang kita ingin hilangkan adalah terdapat sekian oksigen. Dan sedangkan kita hanya memiliki kita ingin mengeliminasi 2 oksigen, sedangkan di sebelah kiri kita hanya memiliki 1,5 oksigen. Maka dari itu kita pun memiliki 1 air di sebelah kanan dari persamaan kedua, sedangkan yang kita inginkan adalah mengeliminasi air dengan 2 mol air tersebut. Maka dari itu kesimpulannya kita harus mengalihkan persamaan kedua ini dengan 2 sehingga kita mendapatkan oksigen sebanyak 1 oksigen, 2 hidrogen ditambah sama 2 H2O. Nah, dan kita dapat mengalihkan besarnya perubahan entalpi dari reaksi tersebut. Kita kalikan menjadi 2 atau karena tadi kita telah mengalihkan persamaan tersebut dengan 2 mol. Jadi negatif 285,8 kita kalikan dengan 2. Dan hasilnya adalah negatif 571,6. Negatif 571,6 kilojoule per mol. Ya, kilojoule per mol. Nah, maka dari itu kita dapat lihat bahwa sekarang kita telah mendapatkan sebuah persamaan yang sudah dapat kita temukan seperti yang di atas. Nah, sekarang kita tinggal mengeliminasi unsur-unsur yang tidak kita inginkan. Di sini sekarang kita akan mengcopy pastanya. Oke, kita copy dan kita pindahkan ke paling bawah. Nah, di sini kita akan mendapatkan, kita dapat mengeliminasi unsur-unsur yang tidak ingin kita ada. Di sini contohnya yang tidak diperlukan dari reaksi yang diinginkan adalah unsur oksigen dan air. Maka dari itu kita dapat mengeliminasi unsur-unsur tersebut. Nah, oke, kita coret CO2. Kita coret CO2 di sini. Lalu sekarang kita memiliki oksigen, 2 oksigen di sebelah kanan dan 2 oksigen di sebelah kiri. Di sini kita tahu terdapat H2O. Nah, kita coret H2O di sini. Nah, 2 H2O telah kita coret dan kita juga masih memiliki oksigen. Maka dari itu kita ingin mengeliminasi oksigen tersebut. Kita dapat mengeliminasi oksigen karena jumlahnya telah sama antara kanan dan kiri. Maka dari itu kita kombinasi dari oksigen dari 2 persamaan kita dapat coret dan kita dapat menghapus atau kita dapat mengeliminasi oksigen di sebelah kanan pada persamaan terakhir.
karena kita tidak membutuhkannya di persamaan pembentukan metana itu sendiri. Nah, oke, sekarang kita telah mendapatkan bahwa ternyata kita telah mendapatkan reaksi pembentuk dari metana, yakni C solid ditambah 2H2 dalam bentuk gas menjadi CH4 dalam bentuk gas. Nah, artinya bahwa sekarang kita dapat menjumlahkan perubahan entalpi dari reaksi tersebut. Oke, sekarang kita tulis lebih dahulu karbon solid ditambah 2H2 gas lalu menjadi di sisi produk kita mendapatkan CH4 gas. Oke, kita telah mendapatkan persamaan reaksi yang diinginkan, yakni pembentukan metana di atas. Nah, kita dapat melihat bahwa ternyata dari beberapa reaksi kita dapat menjumlahkan reaksi tersebut untuk mendapatkan reaksi yang kita inginkan, dan itulah yang disebut dengan hukum Hess. Dan sekarang kita akan menghitung berapakah perubahan entalpinya, perubahan entalpi bagi reaksi tersebut, dan ini pun sama, yakni kita tinggal menghitung, menjumlahkan persamaan entalpi dari ketiga reaksi tersebut yang telah dimodifikasi sesuai yang kita inginkan. Negatif 393,5 kita tambah dengan 571,6, lalu kita tambah, nah itu dalam keadaan isotherm, dan kita tambah dengan proses endotherm, yakni ditambah 890,3 kJ per mol. Dan kita telah diberikan bahwa jumlah perubahan entalpinya adalah negatif 74,8 kJ per mol. Nah, ternyata sangat mudah ya untuk menentukan entalpi suatu reaksi dengan menggunakan metode hukum Hess, yakni kita perlu menjumlahkan persamaan-persamaan reaksi yang dapat membentuk persamaan yang diinginkan, dan hanya seperti itu. Ternyata itu sangat mudah untuk diterapkan. Begitulah prinsip dasar dari hukum Hess. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.